Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan Kang Fuad TV. Pertama, Kang Fuad mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita masih dikaruniai kesehatan sebagaimana kesehatan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe, like, dan komen, karena dengan itu akan menambah majunya channel Kang Fuad. Bagi yang belum subscribe, monggo sudah subscribe. Belakangan ini, mulai dari tahun 2019, kebakaran hutan di Australia mengancam kepunahan sapi yang terancam hilang dari pasaran. Diambil dari berita di Detik Finance. Jumlah sapi di Australia tercatat terus menurun dan terancam kehilangan posisi sebagai eksportir terbesar nomor 2 di dunia. Hal ini karena banyaknya peternak yang terus mengirimkan sapi betina mereka ke rumah jagal dibanding memelihara sebagai hewan ternak. Manager of Commodity Market Thomas Elder Markets mengatakan saat ini memang dibutuhkan proses untuk pengembangbiakan sapi mulai dari anak sampai ke tahap penyembelihan. Menurut dia, industri daging sapi di Australia saat ini sedang mengalami masa yang sulit. Apalagi bencana kekeringan yang terjadi bertahun-tahun membuat para peternak yang tak mampu membawa hewan-hewan mereka ke padang rumput karena padang rumput kering akibat kebakaran. Terpaksa mereka memotong ternak mereka. Para peternak juga pesimistis dengan masa depan ramainya permintaan sumber protein alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Memang saat ini banyak orang yang menggerakkan untuk mengkonsumsi produk burger ataupun nugget yang berasal dari daging tiruan. Harga sapi di Australia ini biasanya mengikuti negara di Amerika bagian selatan. Namun kondisi kekeringan justru membuat pasokan semakin ketat dan menyebabkan kenaikan harga yang gila-gilaan dan tak pernah kembali normal. Apalagi nilai real Brasil dan peso Argentina yang lebih lemah dalam beberapa tahun terakhir juga sangat mempengaruhi pemasok daging sapi tersebut. Dengan dolar Australia yang bernilai hampir 80 sen, produk Australia ini menjadi barang mahal untuk banyak importir. Bahkan harganya telah melewati harga daging sapi Amerika Serikat yang sebelumnya terkenal paling mahal di dunia. Pemerintah memproyeksikan Amerika Serikat dan Brasil bisa meningkatkan pengiriman daging sapi pada tahun 2022-2023 ke pasar yang besar seperti Cina. Mempengaruhi pasar Indonesia, banyak pedagang yang mogok karena harga daging sapi Australia. Para pedagang ini meminta pemerintah agar mencari daging dari pemasok lain. Padahal Indonesia merupakan pasar ekspor
sapi dan jeruan sapi terbesar di Australia. Posisi Australia di pasar daging ini memang berisiko tinggi, apalagi dengan adanya perjanjian perdagangan bebas. Dalgish mengatakan situasi ini bisa memperburuk keadaan Australia. Situasi ini bisa membuat pasar lebih suka dengan produk Amerika Serikat daripada produk Australia. Dia menyebutkan sapi Australia ini tak sama dengan sapi Amerika. Sapi Australia kebanyakan memakan rumput dibandingkan biji-bijian. Perubahan iklim ini bisa menambah tekanan untuk proses pengembangan peternakan yang membutuhkan waktu cepat. Masalah kekeringan yang tak kunjung usai, kemudian ditambah cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, harus bisa diantisipasi. Karena penambahan sapi-sapi sangat dibutuhkan ketika padang rumput sudah mulai hijau kembali. Australia diprediksi kembali mengalami kekeringan dalam beberapa tahun ke depan. Kita tak punya banyak waktu untuk kembali memelihara dan mengembangkan 28-29 juta ekor dan kemudian peternak terjebak lagi. Inilah yang terjadi di Amerika. Kepada para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia, silahkan mengambil kesimpulan sendiri tentang kondisi yang berada di negara Australia yang dari tahun 2019 mengalami kekeringan akibat kebakaran hutan dan diprediksi pada tahun-tahun ke depan juga akan mengalami itu. Karena kebakaran hutan itu diperkirakan hampir 1 miliar hewan itu mati terpanggang. Ini sangat mengkhawatirkan bagi populasi sapi di Australia yang merupakan andalan bagi dunia, peringkat kedua dunia. Untuk itu silahkan para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia bisa menyikapi hal itu. Apakah posisi itu bisa menguntungkan buat para peternak petani di Indonesia atau tidak? Monggo silahkan bisa berpikir sendiri. Untuk itu ini hanya sekedar informasi, semoga bermanfaat untuk para peternak petani di seluruh Indonesia. Dan saya berdoa semoga kondisi yang menimpa di negara Australia tidak berimbas buruk terhadap perkembangan peternak sapi di Indonesia. Dan semoga ini menjadi awal baik buat para peternak petani di seluruh Indonesia untuk selalu bangkit dan menjaga tentang kelestarian alam dan lingkungan kita. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sahabat sekalian, minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.